penjelasan. Lalu ada konsumsi. Baik, kita dari berangkat dari satu. Nah, ini salah satu filsuf di abad 20 ya. Abad kemarin, sekarang di abad 21. Nah, artinya ini nggak jauh dari lahir saya juga ya. Tahun 19-an. Saya sempat menikmatilah hidup beliau karena saya lahir di tahun 70-an, jadi beliau wafat di tahun 1980. Beliau ini dijuluki dengan The King of Existentialist oleh media massa Amerika, karena memang sangat different ya, berbeda cara pandangnya, cara positioningnya di dalam mempertahankan diri sebagai seorang eksistensialis. Selain filsuf, Platho ini seorang novelis atau penulis novel, esai, dan juga drama ya. Banyak buku-buku esai, novel, dan drama yang dibaca oleh bangsa Indonesia juga ya. Dan saya pernah beberapa novelnya Platho ini untuk didramakan, dipentaskan dalam bentuk drama maupun teater ya, teatrikal. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 21 Juni 1905. Ini yang perlu dicatat bersama-sama, yaitu lahirnya itu dalam suasana Perang Dunia Pertama ya. Karena Perang Dunia Pertama itu tentu dalam suasana yang sangat rapuh, ya. Kerapuhan suasana. Anda bayangkan peperangan, bisa kita saksikan, ini kan kebanyakan generasi Z ya, Pak Aldi ya. Halo, ya, terdengarkah suara saya? Dengar. Nah, bisa bayangkan bagaimana Israel membombardir Gaza ya, di wilayah Gaza itu di bangsa Palestina. Itu lebih sekarang bagaimana menjadi dirinya, mempertanyakan dirinya, memahami dirinya, menjadi dirinya aja udah masalah. Bagaimana memahami dirinya, nanti akan kita ulas ya, apa itu seorang eksistensialis itu. Setelah lahir tentu wafat. Wafatnya di Paris ya, yaitu tanggal 15 April 1980. Berarti berapa usianya itu? 75. Sama di dunia, sama daripada Muhammad. Nah, masa kecil yang Paul Sartre ini dilewati di rumah kakaknya. Ini meninggal masa kecil. Itu lama dengan kakeknya, yaitu namanya Charles Michel. Nah, Bapak suaranya hilang-hilangan Pak, jadi waduh, itu ya. Saya pakai ini nih, wifi hotel. Saya di Bandung ini, ada acara. Sampai saya, apa jelas sekarang? Ini jelas, tapi nanti hilang lagi, jelas hilang lagi. Oh, bisa jadi ya, karena saya juga di luar, nggak di dalam. Iya. Dan itu depan ada air apa?
air terjun. Mungkin barangkali itu arna angin. Apa ya? Ya mungkin mic-nya aja mungkin dideketin Pak. Iya baik. Ini saya pakai headset sebenarnya. Oh. Di Ekol Normal Superior dan dulu tahun 929. Lalu saya mengajar, jadi memang tatkala ini selain ikut peperangan, tapi juga memang fokus di filsafat, mengajar filsafat di beberapa sekolah menengah tingkat atas di Paris dan tempat lain. Lalu melanjutkan pernah belajar di Berlin, ya kan, di Jerman, kemudian kembali di Paris, yaitu pada 1933 sampai 35, 2 tahun, selama 2 tahun. Nah, yang perlu dicatat bersama yaitu untuk mengetahui bagaimana filsafatan beliau, yaitu sejak tahun 1936, jadi bisa berapa tuh? 31 ya sudah menulis ya. Itu sudah menulis banyak karya, yaitu karya dan filsafat yang banyak mempengaruhi pemikiran. Nah, karyanya ini ya. Nah, namanya judulnya La Ascendant de Lego ya. 1936, kemudian Esquisse de une théorie de émotion 1939, dan L'Imaginaire 1940. Ini tentang imajinasi. Saya kira teman-teman bisa baca bukunya, udah diterjemahkan, yaitu Psikologi Imajinasi. Ini itu karya-karya dalam fenomenologi psikologi. Ini kan di sini selain teman-teman filsafat juga teman-teman psikologi ya. Nah, karya ontologinya yaitu tentang eksistensialisme sendiri, yaitu eksistensialisme, eksistensialisme, humanisme, humanisme. Itu 1946 dan yaitu saya kira ini karya-karya yang banyak filsuf telah beliau yang menyebutnya. Ya. Baik, kita masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang eksistensialisme itu sendiri. Karena sebenarnya beliau inilah seseorang eksistensialisme itu yang fenomenologi itu, karena dalam menjelaskan eksistensialisme itu dengan fenomenologi. Mungkin kalau kita menyebutnya sebagai fenomenolog, ya itu masih bisa dipertanyakan karena judulnya fenomenologi. Yang jelas fokusnya adalah keeksistensialisme. Kata eksis ini menarik ya, di dalam eksistensialismenya Sartre itu, eksistik sendiri itu sejatinya atau intinya itu hanya diperuntukkan kata yang eksis itu bagi kaum eksistensialis ya, itu hanya diperuntukkan untuk manusia, human, yang berkesadaran, manusia yang berkesadaran. Kalau manusia nggak berkesadaran itu tidak dikatakan eksis. Jadi eksis itu tidak hanya sekedar mampu melakukan selfie ya, foto-foto selfie. Ya itu juga salah satunya, karena dia sadar betul ya untuk menghadirkan dirinya dalam sebuah potret. Nah, eksistensialisme itu satu aliran ya filsafat yang bertitik tolak dari eksistensi manusia. Jadi bukan pada eksistensi yang lainnya atau bahkan eksistensi Tuhan ya, bukan. Memang eksistensialismenya Sartre ini eksistensialismenya manusia atau eksistensi yang keberadaannya makhluk lain, bukan. Sebenarnya eksistensialisme ini sudah
ada sebelumnya, yaitu dilahirkan oleh seorang Kierkegaard, yaitu di Denmark. Yaitu seorang filsuf Denmark, itu sudah diviralkan oleh Kierkegaard ya, sebelum viralkan oleh Sartre itu sendiri ya. Yaitu pada yang lahir 1813 sampai 1855. Jadi Sartre masih ketemu dengan orang yang digital. Bahwa existentialisme itu memiliki goal, yaitu tujuan dari existentialisme itu adalah membangkitkan aktualisasi diri. Untuk apa aktualisasi diri itu? Yaitu untuk memiliki otonomi dan kebebasan. Ini penting sebagai manusia, yaitu kita harus otonom dan juga bebas. Freedom. Kalau manusia tidak memiliki dua karakter ini saya kira bisa dapat dikatakan tidak aktualisasi diri ya, tidak menjadi diri ya. Bisa jadi hanya wayang ya kan? Atau juga bebek yang mengikuti yang di depan ya, wayang hanya digunakan oleh sang jarang ya. Eksistensialisme ini tidak itu ya. Mohon maaf Pak, Ya, suaranya kurang jelas. Ya. Aduh, padahal saya sudah keras sekali nih. Sebentar. Ya, jelas nggak? Jelas nggak, Mas Aldi? Mungkin AirPod-nya kali Pak bisa dilepas nggak? Mungkin itu berpengaruh juga dari suaranya. Oh gitu. Ya. Sekarang jelas nggak? Sekarang jelas. Baik, sekarang saya di dalam ruangan. Baik ya, lanjut ke tujuan dari eksistensialisme adalah membangkitkan aktualisasi diri untuk memiliki otonomi dan kebebasan ya. Otonomi dan kebebasan yang dimaksud adalah bukan seperti wayang yang digerakkan oleh dalang atau bebek yang dikawal atau dipimpin oleh seorang yang di depannya, yang bukan itu, tapi memiliki betul otonomi dan freedom, kebebasan. Nah, eksistensialisme ini berpengaruh juga di Indonesia, yaitu para intelektual ya, cendekiawan yang berpengaruh, bahkan ini menjadi satu semangat kebangkitan nasional ya, pada tahun 1908 itu dari baca ya, memang karya eksistensialisme ini cepat tersebar ya dari negara, dan salah satu di Indonesia itu dibaca, dan itu membangkitkan kebangkitan nasional, kebangkitan Budi Utomo itu. Nah, selain itu eksistensialisme ini juga menyebabkan satu perkembangan ilmu humaniora, yaitu hadirnya psikologi. Nah, saya kira di sini teman-teman atau sahabat-sahabat yang sedang bergelut di psikologi inilah satu karya dari eksistensialisme ya. Jadi harus berterima kasih dengan para eksistensialis. Salah satunya adalah satu betul berterima kasih, karena tanpa ada
aliran ini filsafat ini tidak muncul psikologi. Ya, bagaimana idealismenya Sartre ya? Umum, idealisme Sartre ini memandang bahwa kebebasan individu manusia adalah spirit spiritisme. Ya, memang dikenal bahwa Sartre ini adalah seorang eksistensialis yang pesimis. Jadi, ya itu sangat karena bukan mungkin dalam kondisi situasi perangan ini dia menganggap manusia itu terhukum untuk bebas, takdirkan untuk bebas ya. Human is condemned to be free. Jadi ini ya, bagaimana kondisi menjadi diri yang sulit ya. Ini saya bayangkan orang dalam kondisi peperangan itu untuk merdeka ya, untuk bayangkan aja di Palestina bagaimana Israel begitu gencarnya terus menerus di bulan puasa dalam Islam itu nggak boleh harusnya sejak bulan Sya'ban ya, Sya'ban itu harusnya sudah berhenti ya. Peperangan bahkan haram sebenarnya harusnya di bulan Ramadan, tapi nggak tahu, nggak bisa ada yang hentikan peperangan kebengisan Israel ya terhadap manusia-manusia di Palestina ya. Nah, jadi dikatakan bahwa manusia itu terhukum untuk bebas ya. Itu jadi nggak bisa kita itu bebas ya. Seperti itu. Bahkan nanti kalau Nietzsche mengatakan bahwa Tuhan itu mati ya, Sartre itu juga sangat pesimis ya dengan adanya Tuhan. Kita bisa membayangkan peperangan, siapa yang bisa tahu, bisa yakin dengan ketuhanannya, bisa bayangkan ya, kecuali memang punya iman yang kuat. Tapi ketika tidak menggunakan satu keimanan, hanya menggunakan akal pikiran, Tuhan begitu. Kemana Tuhan? Kenapa nggak bisa menghentikan peperangan ini? Seperti itu. Saya bayangkan ya, itu menganggap bahwa manusia itu terhukum bebas. Manusia ini kan tentu ingin diharapkan sebagai subjek ya, yaitu subjek yang sebagai ego yang transendental sehingga terjadi adanya hubungan intersubjektivitas ya. Tapi menurut saya itu nggak mungkin ya, itu sangat nggak mungkin. Menurutnya itu gagal, adanya intersubjektivitas itu gagal atau tak pernah tercapai ya tadi karena posisi peperangan itu. Kenapa terjadi perang ya karena itu tadi tidak ada intersubjektivitas terjadi sehingga terjadilah peperangan dan itu susah menghentikan. Nah, hubungan ini ya intersubjektivitas itu yang terjadi adalah hubungan subjek dan objek ya. Jadi hubungan yang terjadi bukan intersubjektif. Yang terjadi manusia ini adalah kita adanya di pada hingga Sartre itu berpikiran memandang bahwa Tuhan pun perlu dihilangkan ya, tapi belum nggak sampai seperti Nietzsche ya, tapi hanya dihilangkan. Karena kenapa? Karena ia menolak Tuhan sebagai subjek yang dapat menghilangkan kebebasan
manusia. Jadi itu Tuhan itu dianggap memang menghilangkannya kebebasan manusia itu sendiri. Begitu. Baik, secara ontologi ya, saya menggali betul ya tentang eksistensialisme itu secara ontologi bahwa eksistensialisme merupakan satu filsafat tentang being ya, tentang ada. Ada ya, ada, berada, keberadaan. Jadi ini kalau nanti sebenarnya kan hadirnya eksistensialisme secara dalam horizon atau dalam spektrum filsafat itu perlawanan terhadap esensialisme. Dia menolak ya untuk merasionalisasikannya ya ada tentang diri itu atau sebagai hakikat ada itu menolak. Jadi ya itu tadi menganggap ada itu sangat sinis ya. Bahkan adanya ada itu juga dia ingin menghilangkannya. Bisa dipahami ya karena memang kondisinya begitu mengerikan ya. Nah, eksistensialisme sendiri merupakan satu pengalaman personal ya manusia sebagai subjek. Itu yang perlu dipahami bahwa eksistensi adalah pengalaman personal manusia sebagai subjek ya, bukan manusia ini ada lalu kemudian eksis ya, tapi dia mengalami. Jadi eksistensi itu pengalaman personal manusia ya, sebagai subjek bukan sebagai objek. Itu. Nah, ada beberapa terminologi ya yang perlu dipahami di dalam memahami eksistensialismenya Sartre, yaitu ada istilah être en soi, yaitu thingness, wujud ya, dan juga être pour soi, yaitu nothingness atau kesadaran. Nah, être en soi itu adalah satu manusia tidak sadar akan dirinya. Apakah ia berperan sebagai subjek atau objek? Saya kira kita semua mengalami itu ya. Sering kali ya kalau kita begitu saja ya tanpa merenung lebih dalam, kita seringkali tidak tahu nih posisi kita di mana. Ini di ruang Zoom ini saja. Ini posisi kita sebagai apa nih? Subjek atau objek nih? Kan? Itu namanya manusia tidak sadar ya akan dirinya. Itu namanya pada satu kondisi namanya être en soi, thingness ya, wujud. Nah, wujud kita hanya bentuk wujud saja ya. Wujud manusia kan punya wujud ya. Tubuh kita kan punya wujud. Ya, tubuh bergerak itu kan wujud cukup ya. Itu juga ini apa namanya être en soi, yaitu fitness suatu wujud itu kita tidak sadar apakah kita sebagai subjek atau objek. Lalu ada satu tahap kondisi lainnya itu namanya être pour soi, yaitu nothingness. Nothingness itu sebuah kesadaran, yaitu di sini masuk dalam suasana tampak keistimewaan manusia sebagai suatu ada yang memiliki kesadaran akan segala sesuatu. Jadi diri ini sadar betul ya akan segala sesuatu di sekitar kita. Diri kita ini siapa ya kan? Ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, tentu kita sadar betul diri kita ini sebagai apa nih? Sebagai hamba Allah yang mengikuti kewajiban atau hanya sebagai objek saja, objek Tuhan ya, yang menjalankan ibadah puasa ini ya. Nah, kalau pada tahapannya itu sebagai sesuatu subjek ya yang memiliki kesadaran akan sesuatu bahwa puasa bukan sekadar kewajibannya. Ketakwaan itu bukan karena kita takut ya. Nah, tapi sadar subjeknya akan adanya objek. Jadi ada hal yang lain yang tentang puasa ini untuk menghadirkan apa sih dengan puasa. Tentu
dalam Islam itu namanya ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Nah itu dia sadar betul ya. Namanya ya. Itu sadar baik untuk dirinya sendiri maupun untuk yang lain. Jadi puasa tidak hanya untuk diri saja ya. Karena itu ada yang mengatakan bahwa puasa itu adalah satu kondisi pembentukan diri karakter ya, madrasah pula bisa dikatakan ya, madrasah apa gitu, serah mengatakan satu ruang apa, nah itu mengatakan itu karena itu memang lingkungan. Puasa tidak hanya di satu ruang aja tidur gitu, bukan itu. Puasa itu bukan itu, bukan yang menahan lapar dan apa namanya haus, tapi bahkan mengatakan bahwa ya puasa itu ya kesabaran itu ya, ada mengatakan begitu. Itu bentuk maksud namanya etakafung soa ya, bukan objek ya. Kalau objek bisa aja kita ya puasa itu lapar, bukan lapar doang ya, itu pasti masih pada level yang namanya objek ya, karena apa ini Tuhan suruh lapar-lapar, itu pada level namanya apa namanya angsa ya, angsa. Nah dari itu semuanya memahami kondisi atau dua itu, Sartre berpandangan bahwa tujuan akhir manusia itu apa ya, yaitu ini tentang soal etika orang dan etika itu yang penuh ya, yang sadar. Kita tahu ini buah suasana itu, kondisi itu di mana ia menjadi sebab ya, atau dasar bagi dirinya yang tidak perlu bertanya lagi ya. Nah, maka tentang puasa ya, kita berlakukan pada puasa. Maaf nih yang enggak puasa tapi pernah ya, karena puasa ini juga ibadah yang tidak hanya oleh umat Islam saja, tapi oleh umat-umat sebelumnya. Jadi tentu kita merasakan puasa. Uang yang kondisi namanya rongsoa ya, itu sadar betul tentang diri kita ini sebagai apa ya, seperti itu. Jadi puasa ya harus betul-betul ada perubahan dulu juga dalam diri kita. Nah, tadi ini mengulang lagi bahwa dengan tujuan akhir itu lalu menyoroti tentang Tuhan ya, adanya Tuhan yang menyoroti manusia sebagai subjek yang sadar akan diri dan mempunyai kebebasan. Ini apa namanya, cara pandang begitu itu akan menghilangkan kebebasan itu sendiri. Jadi ini dia seringkali jadi apa yang bisa dikatakan bahwa Sartre juga salah satu filsuf yang apa ya, memikirkan ya peran Tuhan itu malah ketika hadir ya Tuhan itu bisa menghilangkan kebebasan itu sendiri. Ya bisa kita paham ya, ketika ada Tuhan nih puasa, lalu kita wajib mengikuti perintahnya kan? Atau menjauhi segala larangannya kan. Nah itu kata Sartre, kita nggak bebas ya. Itu ya, seperti itu. Tentu nanti karena ini sadarnya Sartre kan memang bukan pada wilayah keimanan ya, gitu. Nah bahkan sehingga dia mengatakan bahwa eksistensi ini mendahului esensi ya. Itu. Jadi eksistensi mendahului esensi kan. L'existence précède l'essence. Artinya manusia akan memiliki esensi. Ya. Apa sih esensi hidup ini? Apa sih esensi puasa ini? Jika dia telah eksis terlebih dahulu, setelah dia menjalani puasa, nah, dia akan merasakan tuh ketakwaan itu apa. Jadi puasa itu hanya satu apa ya, gitu ya. Pengalaman berpuasa itu bukan nahan lapar dan haus saja memang ya. Ada esensinya ya dalam kepuasaan itu kita tahu betul kita ini seorang manusia ya yang memang membutuhkan asupan makan dan minum, dan itu sebenarnya nggak banyak. Karena itu harta yang di sekitar kita itu
itu juga untuk berbagi. Mama begitu, kesadaran begitu ya, esensi dalam puasa. Atau kalau mau bahasa agama, takwa. Karena takwa itu luas sekali. Nah, seperti itu. Jadi di dalam eksistensial sedekah itu eksistensi mendahului eksistensi. Hidup dulu, mengalami dulu, menjalani dulu, baru kita tahu eksistensi. Gitu. Nah, karena itu sedekah begitu mengagungkan tentang kebebasan dan otonomi manusia itu, dia mengatakan bahwa satu-satunya landasan nilai itu adalah kebebasan manusia. Être libre, l'homme condamne être libre. Jadi ini sama tadi, terhukum untuk bebas, tapi dari situ memaknainya bahwa hanya kebebasan manusia yang menjadi nilai satu-satunya. Itu yang di eksistensi sedekah, saya dipahami seperti itu. Nah, lalu bagaimana sedekah ini menggunakan metode fenomenologi sehingga dia dikatakan seorang eksistensialis fenomenolog ya, atau fenomenologis ya, yang pasti begitu ya. Tapi nggak apa-apa, fenomenologi eksistensialis itu belajar dari Edmund Husserl ya. Edmund Husserl itu lahir pada 1859, tapi lebih dulu ya. Belajar, artinya memang benar-benar belajar dan menggunakan metode ini ya. Sehingga ada beberapa karyanya yaitu tentang imajinasi. Nah, setelah menggunakan metode ini dalam mengungkapkan pandangan tentang eksistensi ya. Eksistensi itu tadi dijelaskan tuh oleh Sartre, karena itu menjelaskan tentang tentang esensi ya, itu menjadi esensi itu ya ini, karena melihat eksistensi itu dengan fenomenologinya Edmund Husserl ya. Itu saya kira kita paham betul ya tentang bagaimana fenomenologinya Edmund Husserl. Nah, fenomenologi ini merupakan satu metode yang bertitik tolak dari pengalaman manusia mengenai apa yang tampak atau gejala-gejala dari objek yang tertangkap oleh manusia sebagai subjek yang memakai kesadarannya. Nah, itu. Jadi tidak hanya dia ada wujud saja, tapi itu melebihi dari itu, bagaimana dia mengalami tentang apa yang tampak dan gejala ini. Karena itu penting, sangat tinggi ya, orang nanti mengatakan ada satu level kita mengatakan tentang eksistensi itu ketika masuk namanya refleksi ya, ini. Jadi fenomenologi ini adalah satu metode yang berhitung dari pengalaman ya. Namanya juga fenomenologi dari fenomenon dan numena ya. Numena, untuk mendapatkan numena itu perlu memahami namanya fenomenon. Nah, itu secara sekilas. Nah, oh ya, dari sini nih, fenomenologi itu dari fenomenon dan numena ya. Artinya secara istilah adalah sesuatu yang sedang menampakkan diri pada dirinya sendiri seperti apa adanya di hadapan kita, atau tentang sesuatu yang menggejala. Itulah fenomenologi. Nah, menurut Husserl, karena itu tentang pengalaman ini kan tentu pada satu namanya kesadaran ya, consciousness ya. Bagi Husserl kesadaran itu adalah yang sifatnya terbuka, kesadaran yang terbuka, bukan yang tertutup. Kesadaran yang terbuka, sogitata ya, yang langsung kepada objek tanpa perantara. Itu yang maksud terbuka. Jadi tidak ada perantara ya. Contohnya puasa, saya kira ini pas ya. Teman-teman sahabat-sahabat yang melakukan puasa ini, kalau kita betul-betul puasa dalam arti eksistensinya itu memang harus mengalami ya, bagaimana kita bisa menghadirkan, bisa
merasakan ya satu puasa itu, bahwa apakah betul puasa ini untuk diri manusia ya. Bahkan Allah sendiri mengatakan bahwa puasa itu bukan untuk dirimu atau untuk siapapun, tapi untuk Tuhan sendiri ya. Itu ada hadis ya, itu ya. Seperti itu ya. Berarti itu kan level yang tinggi sekali ibadah puasa itu. Nah, itu kita bisa merasakan itu kalau kita mengalami puasa tentunya. Nah, dalam menjelaskan fenomenologi tadi soal kesadaran, itu satu proses pengalaman diri mengenai gejala-gejala itu ada dalam istilahnya, namanya dalam proses berkesadaran itu adalah intensionalitas ya, ada keterarahan sebagai caranya. Jadi, dalam pengalaman yang manusia yang sadar itu perlu ada intensionalitas, yaitu keterarahan. Untuk apa sih kita puasa ini? Saya kira setiap orang beda-beda ya puasa memahaminya. Mungkin juga secara apa nih, ada anak-anak ya, remaja, sedikit remaja kayak saya kan, sedikit remaja kayak saya, belum tua lah. Udah orang tua, orang sepuh banget, itu kan berbeda dengan pengalaman. Nah, ini tuh ada intensionalitas kesadaran. Apa itu intensionalitas? Diadakan setelah dia melakukan satu reduksi transendental pada subjek untuk memperoleh numena yang murni. Jadi ada untuk mencapai numena ini ya, apa pengalaman-pengalaman, gejala-gejala itu dia ada melakukan satu reduksi ya. Untuk apa puasa ini? Kenapa harus berlapar? Kenapa mulainya startnya mulai dari apa namanya imsak ya kan? Bukan dari subuh perdebatannya antara imsak dan subuh. Intinya ada imsak, kemudian lalu terbitnya atau azan itu. Kenapa harus di wilayah itu? Nah, itu harus sadar betul, harus terarah, sehingga kita akan tahu betul bagaimana kita menemukan namanya numena murni. Nah, intensionalitas itu. Nah, Indonesia dalam pemikiran Sartre juga dipengaruhi oleh René Descartes ya. Banyak filsuf yang mempengaruhi cara berpikir sejatinya Sartre juga ya. Nah, tadi yang itu Husserl, selain Husserl tentang apa namanya kesadaran ini dan intensionalitasnya sendiri dipengaruhi oleh René Descartes, yaitu kesadaran yang merupakan satu titik tolak pemikiran. Nah ini. Jadi sadarannya berfilsafatnya Sartre itu dari sini, jadi dari bagaimana dia bereksis, bersadar ya, menyadari tentang diri itu adalah tolak pikirnya ya, bukan dari apa namanya keimanan ya. Nah, kesadaran adalah kesadaran diri, tetapi apa nih, kesadaran akan diri ini tidak sama dengan pengalaman tentang dirinya. Nah ini jadi tadi pengalaman, kan tadi pengalaman nih dalam fenomenologi, kemudian dia sadar akan diri, itu tidak berbeda dengan pengalaman tentang dirinya. Berbeda, tadi udah dibedakannya. Tentang sadaran itu tidak sadar sendiri, dan berbeda dengan pengalaman tentang dirinya, kesadaran tentang pengalaman sendirinya. Nah, karena itu kita akan lihat bahwa seberapa berpengaruhnya sih ya fenomenologi Husserl ini. Tentu di dalam pemikirannya Sartre, pengaruh fenomenologi Husserl pada Sartre ini secara implisit itu terlihat pada bagaimana pandangannya Sartre mengenai aktivitas kesadaran dengan berimajinasi. Ya, ini masuk ke satu apa namanya aktivitas dalam eksistensi, itu imajinasi. Apa itu imajinasi ya? Menurut Sartre bahwa itu dapat dilihat dari secara epistemologis, yaitu tentang kemampuan, ya, kompetensi, kemampuan kesadaran manusia dalam menangkap pengetahuan. Nah, ini juga saya kira setiap individu ya, manusia itu akan tidak sama ya, berbeda-beda
Nah, ini ya namanya eksistensi. Kemampuan kesadaran manusia dalam menangkap pengetahuan. Itu imajinasi. Ya. Itu. Jadi saya kira dalam eksistensi imajinasi itu memiliki satu istilah yang penting ya, bukan satu. Seringkali kan dalam bahasa hari-hari mengatakan ente ini berimajinasi saja. Bukan itu ya, bukan. Tapi ini penting ya. Ini satu kompetensi ya, kemampuan manusia dalam menangkap pengetahuan itu perlu imajinasi. Jadi beda sekali juga dengan ilham ya. Seringkali pengetahuan datang dari ilham ya kan. Ilmu laduni ya, itu bisa dibedakan. Nah ini memang proses yang sangat dalam di dalam sastra ketika menggunakan fenomenologi ini. Dari fenomenon, bagaimana pengetahuan itu dibaca, terus dia perlu mengalami diri sendiri, apa itu pengetahuan, apa tentang apa itu. Tentang pengetahuan apa? Tadi puasa ya, apa itu puasa gitu ya. Apakah puasa itu ibadah yang apa ya kan? Itu harus memiliki kemampuan tuh orang berpuasa. Kan ada orang, makanya kan puasa itu menjadi satu cara ya, cara hidup ya beberapa orang. Makanya nabi-nabi, ada Nabi Daud, puasanya yang Nabi Daud itu puasa tidak puasa gitu kan. Nabi Muhammad puasa Senin Kemis gitu kan. Nah, itu satu kemampuan kesadaran. Dan itu berbeda-beda kan. Kita gimana melakukan itu, dan itu bagaimana bisa untuk menangkap tentang pengetahuan puasa itu. Nah itu seperti itu mengimajinasikan, imajinasi itu bagi dari satu kemampuan. Nah, Sartre mengatakan imajinasi merupakan satu kesadaran terstruktur ya, atau kesadaran yang berstruktur, yang berdiri sendiri. Ya, sebagaimana juga persepsi ya, kita tahu ya apa itu persepsi, apa itu konsepsi ya. Persepsi sendiri itu beda dengan imajinasi. Beda juga dengan konsepsi. Ya kan? Kita seringkali mengatakan apa ini konsep hidup. Bagaimana persepsi hidup. Tadi kamu setelah pergi ke Semarang kemarin, bagaimana persepsimu? Atau tanya ya, setelah kamu ke Semarang kemarin, apa sih? Saya nggak buat konsep. Nah, imajinasi itu memiliki sendiri. Bagaimana dia melakukan imajinasi tentang bagaimana itu Semarang itu. Nah, itu sendiri ya. Berbeda itu dengan persepsi atau konsepsi. Ya. Kesadaran yang berstruktur kata Sartre. Nah, bagaimana imajinasi ini dibentuk ya? Pembentukan imajinasi tidak tergantung pada struktur-struktur kesadaran, data persepsi atau konsepsi. Itu tidak tergantung, dia sendiri. Itu memiliki satu ruang sendiri. Berbeda ya dengan persepsi ataupun konsepsi ya. Lalu apa? Yaitu kepada suatu kegiatan kesadaran yang disebut refleksi. Berbeda ya. Jadi memang berbeda antara konsepsi, persepsi, dan imajinasi. Imajinasi bagi Sartre adalah refleksi. Ya. Tentu ini satu relung atau ruang ya manusia yang sudah pada level reflektif. Nah, itu yang berkesadaran tadi. Nah, ini kesadaran dari Sartre itu yang paling tinggi adalah yaitu ketika dia mampu melakukan satu refleksi itu. Saya kira itu ya secara sederhana ya. Lalu bisa memberikan satu konklusi bahwa eksistensialisme Sartre ini banyak berbicara tentang tadi ya kemuakan. Karena apa? Tentu karena tadi dalam suasana yang memang sangat menjijikan gitu ya. Peperangan itu kan menjijikan. Dia hidup itu dua peperangan. Perang dunia pertama dan perang kedua. Dia banyak pesimis ya. Melihat banyak pesimisme
terjadi pada masyarakat akibat peperangan itu memunculkan satu pandangan ekstremisme yang tentang kemuakan itu. Saya kira teman-teman merasakan ya bagaimana perpolitikan hari ini, umpamanya, bagaimana sekarang di drama-drama para politisi ya hari ini ya kan, sebelum pengumuman KPI dengan pasca pengumuman KPI, itu tuh menarik juga dianalisis dari eksistensialisme ya, bagaimana eksistensialisme para politisi ya kan. Nah, seperti itu simbolannya. Jadi yang kedua bahwa fenomenologi eksistensialisme, kalau mau dikatakan eksistensialis ya, kalau dikatakan fenomenologi eksistensialis ini menyebabkan manusia dengan refleksi tadi menemukan ya, mencari jati diri sendiri. Siapa sih jati diri kita? Nah, itu tentu prosesnya panjang kan. Saya juga bisa belum tentu juga saya pada di usia hari ini, usia berapa nih? 40 berapa nih? Belum tentu bisa menemukan jati diri saya sendiri seringkali. Apalagi pada masa anak remaja, apakah itu butuh waktu, itu butuh pengalaman, itu tentu eksistensialisme untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya dan mencari makna hidup melalui keberadaan hidupnya. Jadi, penting fenomenologi eksistensial ini dalam rangka pencarian jati diri, sehingga dia mampu meningkatkan kemampuan apa kemampuan dalam merasakan, mengendalikan emosi, mencintai. Juga bagian dari mencintai seseorang itu kan ada levelnya kan. Mungkin pada remaja cintanya cinta monyet. Ketika sudah sedikit dewasa itu ada rasa takut ya, ada rasa tanggung jawab. Masa saya mencintai kemudian tidak bertanggung jawab? Ketika mengatakan cinta harus mengeluarkan apa ya kan, bertanggung jawab untuk membiayai. Monyet yang enggak memikirkan itu. Level sampai tinggi cinta, cinta mahabbah ya kan, itu udah ya, hobi adawiyah itu pada level yang sangat tinggi. Nah, juga tentang kebebasan. Dengan fenomenologi eksistensialis ini, kebebasan imajinasi tadi, manusia itu mampu berkreasi dan berkarya. Jadi kontribusi yang besar sekali dalam fenomenologi eksistensialis itu. Jadi kebebasan imajinasi manusia itu yang mampu berkreasi ya. Umpama setiap tahun kan kita tahu dalam hal yang wujud aja nih, mobil teknologi itu kan tanpa ada imajinasi itu nggak bisa itu terwujud. Dalam setahun, dalam berapa tahun umpama perubahan Toyota melakukan inovasi ya, Innova itu berubah bentuknya, wujudnya itu karena kreasi manusia dalam imajinasi. Nah, itu menghasilkan kreasi, kemudian dan karya-karya yang banyak, bisa buku tadi, novel, bisa juga filsafat, kita bisa mengeluarkan satu aliran sendiri dalam kehidupan itu karena ada imajinasi. Nah, itu bagian dari fenomenologi eksistensialis. Nah, dari tadi tentang bagaimana relasi ya atas satu kan sudah ada itu intersubjektivitas akan gagal karena itu, tapi tetap bagaimanapun intersubjektivitas itu penting ya untuk mewujudkan perdamaian itu adanya intersubjektivitas. Bagaimana nih menyelesaikan peperangan yang hari ini belum berhenti antara Israel dengan Palestina itu ya. Karena itu kita sebagai bangsa yang itu harus saling menghormati secara intersubjektivitas tanpa saling mengobjektifikasi satu sama lain. Yang terjadi hari ini, kenapa terjadi peperangan tidak selesai? Karena saling mengobjektifikasi. Nah, kalau salah satu pasti sudah selesai itu, sudah habis salah satunya kan? Karena saling mengobjektifikasi peperangan terjadi terus. Harusnya saling sadar. Jadi intersubjektivitas itu semua orang ingin damai. Mana ingin ibadah, ingin bertemu, mengakui Tuhan, tapi dengan peperangan sangat nggak mungkin. Tuhan nggak mungkin Tuhan mengajak peperangan.
Saya kira betul kata Sartre ya, itu jadi menghilangkan kebebasan manusia. Ngeri, ngeri. Jadi Tuhan seringkali, mana tuh peperangan? Apakah Tuhan ini ada kehendak Tuhan? Nah, ini kalau dalam nanti di ilmu tauhid antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah itu perdebatan yang menarik. Saya kira itu ya di dalam paparan ini ya. Cukup saya kira ya. Mas Aldi, bisa didengarkan? Halo? Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya, itu dari saya sementara ini untuk diskusi lebih lanjut. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah menjelaskan tentang eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Mungkin untuk teman-teman yang sekarang yaitu sesi tanya jawab aja langsung. Apabila ada pertanyaan atau tambahan bisa dipersilakan. Silakan Bang Akmal. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Maskur atas paparannya. Saya izin bertanya, Prof, Pak, terkait dengan tadi pemikiran Jean-Paul Sartre tadi, etre soi gitu ya, Pak. Apakah pada hewan itu dimungkinkan adanya etre soi itu? Karena memang tadi etre soi itu adalah ketika seseorang atau manusia tadi dijelaskan itu menyadari dirinya menjadi subjek atau objek. Nah, pada eksperimen psikologi Gordon Gallup di situ ada yang disebut dengan MSR test, mirror self recognition test, itu pada hewan ditemukan bahwa ada sekitar mungkin 50% kesadaran. Nah, jadi pertanyaannya apakah dimungkinkan gitu Pak konsep etre soi ini terjadi pada hewan, atau memang etre soi ini itu rasa-rasanya hanya khusus pada manusia saja gitu Pak? Bagaimana Pak? Terima kasih Pak Akmal, Bang Akmal. Untuk Pak Maskur silakan untuk menjawab. Oke, langsung saja ya. Betul ya. Saya kira ini juga bisa berbeda pendapat, tapi menurut Sartre ini hanya untuk manusia ya. Manusia yang berkesadaran eksis, dan itu dengan bahasanya être bourgeois. Kalau dia hanya sekadar wujud kemudian hidup seperti biasanya tanpa kesadaran, itu namanya être en soi. Sebenarnya lebih kesadaran ini lebih pada akan peran memahami peran diri kita ini apa nih, sebagai subjek atau sebagai objek gitu. Nah, yang dimaksud etre bourgeois itu adalah dia sadar betul akan dirinya sebagai subjek dan sadar akan yang lain, objek yang lain gitu. Karena itu dikatakan bahwa etre bourgeois itu sadar akan dirinya maupun lingkungannya. Jadi dia nah, kalau mau mengatakan dengan lingkungannya ya, apakah hewan tadi, kalau hewan makhluk lain, dia sadar nggak dengan lingkungannya? Saya kira enggak ya. Maksudnya dia mungkin tahu hewan yang lain, tapi tidak sesadar dengan manusia. Itu jauh beda, ya gitu ya. Mudah kan? Jadi sebenarnya sadar akan subjektivitas diri gitu, individu diri gitu. Bahkan bisa dikatakan sadar kalau dia tidak mengobjektifikasi yang lain. Nah, itu ini dari eksistensialisme Sartre, sehingga dia kalau ada orang ke mengobjektifikasi itu memuakkan. Kenapa? Tidak terjadinya intersubjektivitas ya, itu kehidupan itu kenapa terjadinya konflik, terjadinya orang membenci, ya kan? Itu karena relasi subjek objek. Nah, kesadaran etre bourgeois itu adalah kesadaran yang diri yang sebagai subjek. Nah, tentu lebih dari itu ya, untuk menjadi orang yang baik gitu. Itu yang dinamakan etre bourgeois ke sana. Jadi kesadaran yang lebih tidak hanya sekedar tentang wujud, tapi tentang diri yang subjek. Gitu.
Ya, jadi pamit dengan hewan ya, lebih jauh dari Baik, Pak. saya kira. Ya, hewan jauh lah ya, tidak bisa dibandingkan. Ini tentang manusia-manusia aja, antara diri yang subjek dengan diri yang objek gitu. Baik. Mungkin pertanyaan lagi, Pak. Izin. Tadi dijelaskan terkait dengan imajinasi yang dirumuskan oleh Sartre tadi. Imajinasi sendiri tadi dijelaskan pada PowerPoint itu tidak berlandaskan pada data persepsi gitu, Pak. Nah, dalam pendekatan psikologi rasa-rasanya akan sangat sulit ketika seseorang melakukan katakanlah refleksi atau imajinasi atau kontemplasi ketika tidak menggunakan data persepsi atau setidaknya menggunakan pengalaman memori yang dicerap melalui inderanya. Nah, itu bagaimana, Pak? Bagaimana mungkin seorang individu melakukan imajinasi tanpa ada data memori atau data yang diserap oleh inderanya gitu, Pak? Bagaimana? Baik, ya pasti ini menjadi pertanyaan. Baik, ini dalam psikologi kan banyak juga ahli psikologis ya, untuk menjelaskan bagaimana soal apa namanya tadi level orang berkesadaran ya. Ada ego, super ego, id ya. Psikologi kan memahami itu kan. Ada ruang sadar itu. Nah, yang ini imajinasi ini yang di create oleh Sartre itu memberi sesuatu yang sama ya, jangan kemudian itu satu tahapan. Jadi imajinasi itu memang berbeda dengan konsepsi dan juga persepsi. Dia mengatakan seperti itu. Nah, ini pernah kita di dunia kesenian ya, ada ini biasanya teman-teman di kesenian ya, mama di ISI atau di mana itu belajar tentang imajinasi itu akan berbeda dengan konsep ya enggak. Nih, orang berseni itu lebih mengutamakan konsep atau persepsi atau imajinasi. Nah, itu kan akan ketahuan tuh. Ada yang memang nggak sama sekali tersentuh dengan sebuah konsepsi ya, dia nggak ada konsep tuh. Saya bikin seni lukis ini Mbak Maya. Jadi bikin seni lukis nggak ada saya konsepsi, ini imajinasi saya. Saya berimajinasi. Tentu berangkat dari kesadaran tadi, pengalaman ya, eksistensi yang mengalami sesuatu. Gini, oke, ingin menjelaskan bagaimana nggak tahu nih teman-teman yang di kesenian begitu kejamnya ya Nazi yang udah selesai ya, yang udah selesai. Atau sekarang nih, begitu kejamnya Israel terhadap masyarakat Gaza ya. Itu itu nggak ada konsepsi itu, ingin menjelaskan kekejaman itu. Dia cukup bukan, tentu harus pengalaman. Kalau eksistensinya harus mengikuti bagaimana peperangan terjadi di sana. Nggak bisa tuh. Kalau konsepsi kira-kira perlu pengalaman nggak? Bisa kan nggak kalau konsepsi? Kira-kira butuh pengalaman nggak konsepsi? Kalau konsepsi bisa dengan pengalaman, bisa juga tidak gitu, Pak. Iya itu yang membedakan kan. Imajinasi tadi harus mengalami, ya kan? Nah, begitupun persepsi. Kalau persepsi harus mengalami lah ya. Persepsi, bagaimana persepsimu? Tapi dia bisa dengan bacaan juga ya, tidak harus mengalami. Baca nih, baca satu buku. Persepsimu bagaimana setelah membaca tadi? Nah, peperangan menjelaskan kemuakan rasa orang, rasa Israel, bagaimana kejaman dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, itu untuk memiliki imajinasi yang kuat itu harus mengalami. Di situ prosesnya. Lalu menghasilkan sebuah karya imajinasi yang begitu imajiner. Imajinasi yang imajiner. Karena gini, dikatakan imajiner itu seringkali apa ya, tadi kalau orang merefleksikan ya, itu sebenarnya ya, tadi
Ya betul, tidak berdasarkan data persepsi dan data konsepsi, benar nggak? Jadi dia lebih imajiner ya, di luar yang nyata tadi. Kita mengalami nih, tidak menjelaskannya tadi. Kalau menjelaskannya tadi namanya konsepsi. Kalau kita menjelaskan tentang diri kita, tentang kejadian, namanya persepsi. Nah, imajinasi itu lebih dari itu. Ya. Itu tadi refleksikan, orang merefleksikan apa nih? Refleksi tentang cinta ya, apa tadi kekejaman tadi. Kekejaman ketika berimajinasi, nanti bentuknya apa tuh? Saya nggak tahu. Orang berseni ketika mengimajinasikan kekejaman, bentuknya macam-macam. Nah, itu namanya hasil dari imajinasi. Jadi paham nggak? Hasil imajinasi itu ada bentuknya, bukan karena bukan konsepsi juga berimajinasi. Jadi paham nggak? Itu nanti hasil imajinasi itu ya bisa bentuk karya seni, bisa karya novel, tulisan. Nah, itu hasil dari imajinasi. Apa yang bisa dikatakan wahyu kali ya? Wahyu itu kalau nabi itu kan memang hadir ya, ilham laduni ya, begitulah membedakan antara laduni kan tidak konsepsi juga persepsi kan, itu kayak hadis sendiri. Nah, kalau imajinasi itu juga seperti itu, dia mengalami tapi sampai tahap tertinggi dia berefleksi lalu menghasilkan satu imajinasi. Itu keluarnya bukan apa ya, bukan data fakta, ya hasil dari imajinasi. Ya karya-karyanya Sartre tentang tadi imajiner itu adalah hasil dari imajinasi. Begitu. Ada yang sudah baca karya-karyanya Sartre kan, banyak bukunya bagaimana dia menjelaskan sesuatu itu bukan hasil konsepsi maupun persepsi. Begitu. Baik, Pak. Saya alhamdulillah jadi paham gitu, Pak, terkait dengan imajinasi Sartre ini. Khususnya memang Sartre ini kan menghasilkan tadi terkait dengan konsep intersubjektivitas. Jadi memang intersubjektivitas itu kalau dikatakan apakah itu konkret, sepertinya memang itu imajiner gitu ya, Pak. Kesadaran itu ya. Jadi saya ingat satu tokoh dalam psikologi itu Carl Gustav Jung yang berbicara mengenai collective unconscious, ketidaksadaran kolektif, bahkan bukan hanya kesadaran yang secara intersubjektif itu kolektif, tetapi ketidaksadaran pun ada. Sehingga muncullah beberapa archetype atau konsep-konsep yang dijelaskan oleh Carl Gustav Jung. Baik, Pak, terima kasih banyak atas responnya. Sehat selalu nih, Pak. Amin. Itu dia ada di apa namanya di chat. Apakah imajinasi bersifat absurd atau jelas? Ya, kan ada karyanya, ada yang menerjemahkan imajinasi dengan absurditas. Jadi Sartre juga terkenal dengan absurditasnya ya, absurditasnya ya. Absurd betul ya, dia absurd. Tapi itu hasil proses pengalaman ya. Baru di teman-teman, absurd itu tidak kemudian dia tidak ada apa namanya gejalanya. Itu yang harus dicatat teman-teman. Itu menuju hasil absurditasnya Sartre itu melalui proses pengalaman, gitu ya. Bukan kemudian absurd itu apa ya? Jangan katakan bahwa absurd itu tidak nyata. Iya, tidak nyata sih ya. Tapi dia berdasarkan pengalaman gitu. Itulah imajinasi. Sebenarnya ya. Jangan dikatakan absurd itu tidak nyata. Ya tidak nyata sih, tapi itu berangkat dari satu kenyataan. Gitu ya, teman-teman. Mungkin kalau dalam ini Pak, dalam psikologi apa namanya dari psikologi? Mungkin kalau yang saya ingat dari Albert Camus itu kan absurd itu memang bukan berarti tidak nyata, tetapi tidak ada makna gitu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Tidak ada makna. Ya, kalau saya sih absurditas itu juga makna ya. Absurd bukan meaningful atau meaningless ya. Absurditas itu absurditas. Absurditas itu ya absurd, sesuatu yang ada prosesnya sih ya, ada prosesnya. Absurd itu bisa dikatakan memang nggak mungkin bisa dibentuk nyatakan. Kata itu absurd ini saya punya imajinasi tentang apa? Buruk itu imajinasi atau nyata? Kendaraan Nabi. Ya, ini buruk nih. Itu kan gak ada nyata kan ya? Tapi bisa tuh menggambarkan buruk tuh. Ya, Siapa tuh yang gambar tuh? Itu absurd atau enggak? Enggak boleh juga loh. Ya itu absurd. Tapi jangan ngomong
Nggak ada. Ya. Ada itu, ya kan? Kendaraannya ada. Absurd, dia absurd, tapi jangan kemudian irasional, nggak juga irasional. Rasional. Absurd itu rasional. Apa ya, proses dari nyata lalu menjadi Mungkin absurd ini itu bagi orang yang tidak mengalami. Yang mengalami jadi nyata, nah, gitu aja deh. Ya. Yang mengalami nyata, bagi yang nggak nyata, bagi yang nggak mengalami, gitu aja ya. Mungkin Absurd itu. ini juga pernah jadi polemik, Pak. Dulu Rocky Gerung berbicara terkait dengan kitab suci itu fiksi, tapi dia menggunakan istilah ada ya fiction dan fiktif. Nah, fiction yang disampaikan Rocky Gerung itu katanya adalah bahwa fiction itu membangkitkan energi manusia, membangkitkan energi seseorang untuk berimajinasi. Nah, jadi contohnya misalnya seperti ini. Saya berkata ke Pak Maskur sore hari ini, Pak, di rumah saya itu banyak pohonnya misalnya. Nah, lalu Pak Maskur kan berandai-andai. Nah, apakah pengandaian atau imajinasi Pak Maskur tadi itu sesuai dengan kenyataan pohon di rumah saya? Tentu akan berbeda. Tetapi yang saya sampaikan kan tidak bohong. Nah, itu akan menjadi kenyataan ketika Pak Maskur benar-benar berkunjung ke rumah saya gitu, Pak. Nah, jadi imajinasi itu mungkin seperti itu. Ketika saya berbicara satu konsep, lalu Pak Maskur berimajinasi, nah di situ tidak ada mana yang benar dan mana yang salah karena belum mengalaminya secara langsung gitu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Bisa juga itu pohonnya dulu ada di rumah sampean, tapi ketika saya ke sana itu nggak ada. Nah, ya, tapi pada saat itu yang saya katakan sebelumnya kan berarti tidak bohong gitu ya, Pak? Tidak bohong, nggak ada. Nah, saya setuju tuh bahasa tadi. Fiction boleh, tapi untuk menjelaskan dia, fiction dengan fiktif ya boleh. Karena di Al-Quran itu kan, kalau Al-Quran sih jelas ya, itu wahyu dan harus dibacanya dengan iman memang ya, bukan dengan kacamata ilmu pengetahuan ya. Ini harus dibedakan, membaca Al-Quran itu harus dengan iman. Kita yakin bahwa Al-Quran itu pengetahuan, jelas, nggak mungkin bukan pengetahuan. Dan itu isinya sejarah ya. Kalau mengatakan fiktif jelas salah besar ya. Kalau fiction, tapi itu juga bukan karya manusia, gitu. Gini, fiction itu kan karya manusia. Itu kemudian orang menolak juga, gitu ya. Membedakan fiction dengan fiktif saya setuju, maksudnya. Tapi mengatakan fiction, saya kurang setuju juga ya. Tentang Rocky Gerung gitu ya. Itu bukan fiction ya, gitu ya. Ini wahyu gitu ya. Itu firman gitu ya. Itu bukan manusia. Tuhan tidak punya fiction. Gitu ya, itu harus membedakan. Ini soal iman ya. Jadi itu tadi. Kalau misalnya reaksi aja. Ya, mohon maaf nih Pak, kalau misalnya anggapannya seperti ini, misalnya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat terkait dengan penggambaran surga, lalu penggambaran neraka. Nah, ketika di Quran mengatakan misalnya surga adalah sungai-sungai yang mengalir. Nah, lalu manusia yang membaca ayat tersebut membayangkan surga itu melalui daya kognitif manusia itu. Nah, itu apakah Al-Quran dikatakan fiction dalam artian membangkitkan imajinasi pembacanya gitu, Pak? Kalau begitu ya boleh kalau untuk manusianya tadi, ngomongnya kan manusia membaca, tadi objektifikasi. Silakan kalau itu objektifikasi. Tapi kalau mengatakan bahwa Quran adalah fiction, itu jangan. Ya, jangan. Tapi kalau manusia, tadi kan kesan manusia kan, kesan manusia membaca Al-Quran, silakan tuh. Sama namanya juga objektifikasi ya kan. Tadi kalau dalam eksistensialisme objektifikasi itu rendah sekali ya. Mengobjektifikasi namanya kan Angswa masih bukan Pursua. Nah, itu pada level itu silakan, itu udah persepsi ya, itu kan namanya persepsi. Tapi yang kita memahami Al-Quran itu membacanya harus membaca dengan iman yang pasti ya. Tentu iman itu dalam agama tentu lebih tinggi ya. Pasti harus dengan pengetahuan juga untuk menjelaskan. Jadi kalau saya membaca dengan iman, bacaan saya nih dengan bacaan mama orang lain tadi, mama Mas Akmal, boleh. Itu yakin adanya. Ya, Allah menjelaskan itu bukan rayuan, bukan. Saya puasa ini bukan karena mengharapkan surga, saya enggak sama sekali. Saya udah cukup makan sekarang makan nggak mau saya makan. Ya lebih baik saya nggak makan. Bukan mengharapkan surga juga, itu mengharapkan ketakwaan Allah, itu lebih damai ya, bertemu dengan Allah ya mama nanti ya di akhir nanti itu lebih nikmat dari segala-galanya. Surga itu kan levelnya kalau Al-Ghazali mengatakan apa, untuk apa,
untuk apa kaum yang awam ya kan Ya. ada awam, khos dan khosul khos seperti itu ya. Seperti itu. Kira-kira kalau mungkin nih kalau reaksi saya kalau cenderung ya itu boleh lah orang awam biasa lah membaca Al-Quran boleh-boleh saja ya itu orang awam. Kalau khosul khos ya jangan begitulah ya. Kalau udah khos ya aduh nggak bisa ya. Begitu kira-kira gitu. Pak, tadi bagaimana cara pandang yang khosul khusus terkait dengan jadi larinya ke ayat Quran nih Pak, tapi tidak apa-apa. Terkait dengan ayat-ayat yang membangkitkan imajinasi kita itu, apakah boleh kita membayangkan apa yang ada pada Al-Quran tersebut, kita membayangkan gitu. Karena memang bagi saya sendiri memang imajinasi itu sifatnya fitrah mungkin ya Pak. Tidak ya meskipun dikatakan di dalam sebuah keterangan bahwa Tuhan itu atau surga itu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terbersit dalam bayangan manusia, tetapi rasa-rasanya keinginan untuk berimajinasi itu ada gitu Pak. Nah, bagaimana perspektif khosil khusus untuk menyikapi ini gitu Pak? Aduh, ya itu harus perspektifnya harus Ghazali ya, Ghazalian ya, Ghazalian itu harus baca Ihya dan beberapa karya-karyanya Ghazali. Saya kira itu juga bisa juga tidak tekstual ya. Kalau tadi yang tekstualis tentu yang untuk kaum awam. Kalau khosul khos itu Al-Quran itu jelas petunjuk pedoman ya. Kalau nggak tahu saya level yang mana saya nggak tahu. Kalau saya pribadi khosul khos itu lebih memahami itu sebagai petunjuk ya. Al-Quran petunjuk untuk mendapatkan intisari Al-Quran itu sendiri ya, itu harus mengalaminya, mengalaminya. Contohnya siapa? Apa namanya? Rabi'ah al-Adawiyah itu kan pada level katakanlah dia udah pada khosul khos. Wilayah itu kan itu nggak umum ya dengan orang awam atau orang cendekiawan itu ya, bukan pada itu sudah melebur kecintaannya itu ya sudah seperti itu ya. Jadi Al-Quran itu betul-betul memberi petunjuk dan mampu kita membedakan mana yang hak dan yang batil ya. Apakah kemudian tadi soal apa tadi berimajinasi? Kalau khosul khos bukan imajinasi, itu iman gitu tuh pasti ada. Surga itu pasti ada besok gitu. Nah, apakah kita layak dapat atau tidak? Khosul khos sebenarnya nggak mengharap itu. Lebih ingin dekatnya dengan Tuhannya itu sendiri. Jadi ketika kita sudah meraih pertemuan dengan Tuhan ya, itu sudah mendapatkan lebih dari kebahagiaan di surga. Jadi damai itu apa ya bahasanya ya? Sama dengan pertemuan lah dengan istri itu. Kamu kangen ya? Kalau ini enggak ini lebih di bawah lah manusia. Kangen kita kalau jauh itu kangen ya, kangen. Ketika ketemu, kira-kira kangen nggak tuh? Iya. Jangan sampai ya pertemuan kita dengan kekasih itu kemudian malah menjadikan konflik. Yang sering terjadi. Jangan sampai itu. Gitu. Nggak bisa karena itu tidak bisa ya dengan mengkiaskan atau membandingkan dengan manusia. Nggak bisa. Dengan Tuhan itu berbeda. Tapi kalau kembali itu yang khosul khos ya. Eksistensial gimana aja. Itu aja kita kadang belum selesai. Itu berguna sekali mas. Teman-teman sekalian. Itu bagaimana membangun intersubjektivitas. Itu dikatakan satu itu akan gagal, itu akan absurd. Jadi itu tantangan ya, maksud saya itu tantangan, gitu ya. Itu aja, teman-teman. Oh ini mau maghrib. Ya baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih pada Pak Maskur dan Bang Akmal udah menarik juga pertanyaannya, saling tektok gitu ya. Mungkin sudah mendekati waktu maghrib sekarang 17.43. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya akan tutup saja. Sebelum saya tutup, saya ingin sering dikatakan juga oleh Jean-Paul Sartre begini bunyinya.
hidup tidak berarti apa-apa sampai ia dijalani, tetapi itu adalah milikmu untuk dipahami dan nilainya tidak lain hanyalah perasaan yang kamu pilih. Oke. Terima kasih semuanya Wih. teman-teman yang sudah meluangkan Oh, waktunya pada sebelum kesempatan kali ini. Ya, sebelum Bang. diakhiri, Pak Maskur, saya mohon izin mengucapkan terima kasih banyak ya Pak telah direpotkan Sama-sama. pada diskusi ala kadar kami Pak. Mohon maaf kalau Oke. aktivitasnya Pak. Ya, terima kasih semuanya yang telah hadir pada Meet kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dari kami sebagai selaku HMPS API dan Pesitas. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Sukses. Ya, memahami, menyelami pemikiran-pemikiran para filsuf. Sehat selalu Pak. Amin, amin. Bapak izin live ya. Ya.